Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kelimpahan sejati. Kalau kita mendengar kata kelimpahan, maka kemungkinan besar pikiran kita langsung akan tertuju kepada perkara materi, kekayaan, kelimpahan fasilitas, dan sebagainya. Tetapi kalau kita coba merenungkan kembali saudara, bahwa hidup ini singkat, hidup ini hanya sementara, maka kelimpahan materi yang menjadi ukuran kelimpahan manusia pada umumnya di dunia ini, itu hanya semu, itu hanya bersifat sementara. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kita yang singkat di dunia ini, kita perlu memahami apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Malam hari ini saudara, kita akan merenungkan topik yang sangat penting di dalam kehidupan ini, yaitu kita akan belajar apakah kelimpahan yang sesungguhnya. Supaya melalui renungan ini saudara, malam hari ini kita disadarkan apa sebenarnya kelimpahan yang sejati, dan biarlah setiap kita mengalami dan memiliki kelimpahan sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita, bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 21. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Gembala yang baik,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap kita malam hari ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya
bahwa dialah gembala yang baik. Dia memberi perumpamaan tentang gembala upahan dengan gembala yang benar, gembala yang sejati, bahwa gembala yang benar itu datang melalui pintu, sedang gembala upahan memanjat tembok. Gembala yang benar dikenal domba-dombanya, sedangkan gembala upahan, domba-domba tidak mengenal, bahkan domba-domba lari daripadanya. Tetapi yang sangat penting yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini, saudara, di mana di ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu dia menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, sebagai umat-umat Tuhan, malam hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi dia menegaskan bahwa dia datang supaya kita, umat-umatnya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya Yesus datang supaya kita mempunyai kehidupan, supaya kita hidup dan mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, melalui firman-Nya ini, dia mau menegaskan bahwa tujuan kedatangannya adalah supaya kita memiliki hidup di dalam dia, kehidupan yang kekal, penebusan di dalam dia, keselamatan di dalam dia. Dan kemudian dia juga menegaskan bahwa dia juga datang bukan hanya supaya kita memiliki hidup, tetapi memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan mau supaya kita hidup dalam kelimpahan, supaya kita memiliki hidup dan memiliki kelimpahan di dalam Dia. Nah, malam hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan dan kelimpahan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau berbicara tentang kelimpahan, maka orang-orang akan langsung berpikir tentang perkara materi, harta, kekayaan, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, itu semua sebenarnya hanya sementara dan bersifat semu. Begitu banyak orang yang berjuang untuk kekayaan dunia ini, satu saat akan kecewa karena mereka berjuang untuk mencari dan memperjuangkan sesuatu yang semu dan binasa satu saat. Apa yang dimaksudkan Tuhan kelimpahan di sini? Dan bagaimana supaya kita memiliki kelimpahan itu di dalam kehidupan kita? Kita akan belajar, saudara, bahwa ada 3 bukti kita memiliki kelimpahan. Ada 3 bentuk kelimpahan yang sebenarnya setiap kita bisa miliki, dan seharusnya malam hari ini, saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, seharusnya kita memiliki kelimpahan tersebut. Sekali lagi, ketika ayat 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Maka kemudian ayat yang ke-11 dia berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara, setelah di ayat 10 Yesus menegaskan bahwa dia datang supaya umat-umatnya memiliki hidup dan kelimpahan. Kemudian di ayat 11 sampai 13 ini dia menegaskan bahwa dialah gembala yang baik.
Dia datang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang gembala upahan tidak akan rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika serigala datang, maka dia akan lari, sehingga serigala tersebut akan menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dia tidak peduli karena dia upahan. Tapi Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku." Saudara, bukti saya dan saudara memiliki kelimpahan dalam hidup ini adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kelimpahan sejati bukan materi. Materi itu hanya kelimpahan dunia. Materi itu penting, harta itu penting, tapi itu bukan kelimpahan sesungguhnya. Silakan saudara, dalam hidup kita mencari materi, kita mencari kekayaan. Tetapi ingat bahwa bukan itu harta sesungguhnya. Itu hanya harta dunia yang bisa kita nikmati saat kita hidup di dunia yang sementara ini. Tapi kelimpahan yang sesungguhnya adalah kelimpahan yang sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Di mana kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia berkata bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dan kemudian dia berkata, dia datang sebagai gembala yang baik bagi kita. Artinya dia datang supaya kita memiliki kelimpahan, dan bentuk dari kelimpahan tersebut adalah kita memiliki dia sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita, di mana sebagai gembala yang baik dia serahkan nyawanya bagi kita, saudara. Gembala upahan ketika menghadapi ancaman dia akan lari sehingga domba-domba akan diterkam habis. Tetapi gembala yang baik, dia berkata, dia serahkan nyawanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara. Bersyukurlah kalau saat ini saudara memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan saudara. Karena itulah kelimpahan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Kalau orang dunia menilai kelimpahan itu dari perkara dunia, dari perkara materi, dengar saudara, itu semuanya sesuatu yang baik, tetapi itu sifatnya sementara dan akan ditinggalkan dan semuanya akan lenyap. Kelimpahan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Yesus sebagai gembala yang rela menyerahkan dirinya, rela menyerahkan nyawanya bagi kita, rela mati bagi kita, dan kematiannya itulah yang telah menyelamatkan kita. Apakah saat ini saudara sudah memiliki Yesus sebagai gembala yang rela mati bagi kehidupan saudara? Kalau saat ini mungkin saudara memiliki segala sesuatu yang saudara rindukan, kalau saat ini fasilitas saudara lengkap, kalau saat ini hidup saudara berkelimpahan, tetapi saudara belum mengenal Yesus sebagai gembala, saudara belum memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka sebenarnya segala kelimpahan itu tidak ada gunanya, saudara, karena semuanya itu akan lenyap. Tapi jika Yesus jadi gembala dalam hidup kita, dia mati bagi kita, maka kita akan mengalami keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Saudaraku, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka saudara adalah orang yang berkelimpahan. Mungkin saat ini saudara bukan orang yang berkelimpahan secara materi, saudara bukan orang yang memiliki fasilitas kekayaan dan sebagainya, tapi dengar, jika saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, maka firman Tuhan berkata saudaralah orang yang berkelimpahan itu. Karena Yesus datang supaya saudara memiliki kelimpahan dalam hidup saudara, yaitu di mana saudara memiliki Yesus sebagai gembala yang menuntun hidup saudara, bahkan yang rela mati bagi saudara. Puji Tuhan, saudara. Dan kemudian yang kedua, bentuk kelimpahan sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu ada di ayat yang ke-14, di mana firman-Nya berkata,
Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, dia datang supaya kita memiliki kelimpahan dalam hidup kita, dan dia berkata bahwa dia gembala yang baik. Dia datang sebagai gembala yang baik, dan dia mengenal kita dan kita mengenal dia. Artinya apa, saudara? Bentuk kedua, bentuk kelimpahan yang kedua bagi kita sebagai orang-orang percaya adalah di mana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itulah kelimpahan, saudara. Pengenalan akan Tuhan lebih berharga dari apapun. Perkara materi sebanyak apapun, harta benda sebanyak apapun, pengenalan akan Tuhan jauh lebih berharga daripada itu semua. Pengenalan akan Tuhan jauh lebih penting daripada itu semua. Saudara, Paulus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang dulu dia banggakan, sekarang dia anggap sampah setelah dia mengenal Kristus. Dibandingkan dengan pengenalan akan Tuhan, segala sesuatu yang dulu dibanggakan semuanya sekarang sampah, kata Paulus. Karena memang kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Yesus. Kalau saudara tidak mengenal Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, sebagai juru selamat yang menyelamatkan hidup saudara, sebagai Tuhan, maka sekalipun saudara memiliki segala sesuatu di dunia ini, saudara adalah orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata orang yang berkelimpahan itu sesungguhnya adalah orang yang mengenal Yesus. Saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan? Mungkin saudara sebagai orang Kristen, saudara lahir malah sebagai orang Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sudah mengenal Yesus dalam kehidupan saudara? Karena orang bisa menjadi orang Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan. Orang bisa rajin beribadah tapi tanpa pengenalan akan Tuhan. Dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sudahkah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam hidup saudara? Kalau saudara mengenal Dia, maka saudara akan intim dengan Dia. Karena letak pengenalan saudara akan Tuhan itu terletak kepada hubungan saudara akan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini saja kita bisa melihat contoh. Seberapa jauh kita mengenal seseorang itu tergantung seberapa dekat kita dengan dia. Saudara, di tengah keluarga, kita semakin mengenal dan saling mengenal sebagai suami istri. Kenapa? Karena kita dekat, kita punya hubungan yang begitu dekat, sehingga kita semakin mengenal Dia. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Pengenalan kita akan Tuhan itu tergantung hubungan kita dengan Dia, tergantung kedekatan kita dengan Dia. Apakah saudara mengenal Tuhan? Itu tergantung kedekatan saudara dengan Tuhan. Sudahkah saudara intim dengan Tuhan? Sudahkah saudara dekat dengan Tuhan di dalam hidup saudara? Karena kedekatan saudara dengan Tuhan itulah yang menentukan pengenalan saudara akan Dia. Jadi bentuk kelimpahan kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah di mana jika umat-umatnya memiliki pengenalan akan Dia, mereka dikenal Tuhan dan mereka mengenal Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, ayat yang ke-16, di sana dikatakan, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, yang dimaksudkan di sini adalah bahwa
ada dari domba-domba itu yang bukan berasal dari kandang itu. Itu mau menggambarkan bahwa ada orang-orang yang datang kepada Yesus dan mengikut Yesus bukan berasal dari orang Yahudi, bukan orang Yahudi asli. Tetapi Yesus berkata, mereka harus kutuntun juga. Dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bentuk kekayaan ketiga di sini adalah panggilan Tuhan, di mana saya dan saudara bukan orang Yahudi asli, sehingga kita adalah bagian dari domba yang bukan berasal dari kandang itu. Kita dituntun dari luar, kita dipanggil, kita orang bukan Yahudi tetapi dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, dan kita menjadi satu kawanan sebagai domba-domba Allah. Kekayaan yang ketiga adalah bahwa sekalipun kita bukan orang Yahudi, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia menyelamatkan kita. Oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Itu kekayaan yang sejati, saudara. Panggilan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Sudahkah saat ini saudara mengalami dan meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara? Di mana sebenarnya kita bukan Yahudi asli, tetapi Tuhan memanggil kita, dan sudahkah kita meresponi panggilannya dan hidup dalam panggilannya? Mungkin saudara berkata, ya pendeta, saya sudah meresponi panggilan Tuhan, buktinya saya beribadah kepada Tuhan, saya datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, firman Allah berkata bahwa apakah kita sudah meresponi panggilannya, itu tergantung bagaimana kita hidup dalam tuntunannya. Karena Dia berkata di ayat 16 tadi, ada lagi padaku domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Apakah kita sudah hidup meresponi panggilan Tuhan dan hidup sebagai domba yang dituntun oleh Tuhan? Itu tergantung bagaimana kita berjalan dalam tuntunannya. Bagaimana kita meresponi tuntunannya dan kita melangkah dalam tuntunannya. Jadi kelimpahan ketiga, saudara, adalah panggilan Tuhan bagi kita, di mana kita bukan orang Yahudi asli, tetapi kita dipanggil. Kita juga memperoleh kasih karunia, kita diselamatkan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Di ayat 10 tadi Yesus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa bukti kelimpahan itu, saudara? Di ayat 11 Dia berkata, aku gembala yang baik yang memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi bentuk kelimpahan yang pertama adalah kita memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita. Dia gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, bahwa bentuk kelimpahan yang sesungguhnya yang bisa kita miliki dalam kehidupan kita adalah di mana ayat 14 Dia berkata, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada pengenalan, ada hubungan yang berbuahkan pengenalan antara kita dengan Tuhan. Jadi kelimpahan yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, bentuk kelimpahan yang ketiga adalah di mana kita mengalami panggilan Tuhan, di mana kita bukan orang Yahudi asli, saudara, tetapi oleh karena anugerahnya kita dipanggil, dan hari ini kita meresponi panggilan itu dan hidup dalam tuntunannya. Itulah bukti kita sudah memiliki kelimpahan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara, saat ini mari kita lihat ke dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memiliki pemahaman tentang kelimpahan yang sesungguhnya? Yaitu bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kita memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus dalam hidup kita. Jika kita dalam kehidupan kita memiliki hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Dan jika kita dalam hidup kita hidup meresponi panggilan Tuhan dan kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Mari kita lihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita sibuk dengan
perkara dunia ini. Jangan sampai kita sibuk mencari materi, mencari perkara dunia ini, tapi semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan kehilangan segalanya. Tapi biarlah kita memiliki kelimpahan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Miliki Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Miliki hubungan yang benar dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Dan berjalanlah dalam tuntunan Tuhan. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kelimpahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kami, di mana Engkau datang supaya kami memiliki kelimpahan dalam hidup kami, dan kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Engkau sebagai gembala dalam hidup kami, jika kami mengenal Engkau, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan malam hari ini Tuhan. Hamba berdoa jamah semua anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan renungan ini. Kalau selama ini mereka punya konsep bahwa kelimpahan itu perkara materi, mereka mengejar bahwa kelimpahan itu adalah perkara materi. Malam hari ini setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah setiap anak-anak-Mu memahami bahwa kelimpahan yang sesungguhnya adalah jika kami memiliki Yesus sebagai gembala, jika kami mengenal Yesus, dan jika kami berjalan dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu untuk hidup dalam kelimpahan sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan seruan kami. Kami mau terapkan firman-Mu dan kami raih janji firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara. Saat ini terlebih dahulu, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara,
Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa.
Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat semuanya
Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha, Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu, apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan. Kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan
saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami, haus surapanmu, puaskanlah